Halo Book Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder channel Bicara Buku dan Smart Reading 4.0. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena ternyata target saya untuk mereview satu buku setiap hari selama bulan Ramadan terdistraksi oleh banyaknya kesibukan di kantor, sehingga saya harus mengambil waktu-waktu luang di antara sekian banyak agenda untuk bisa meluangkan waktu mereview buku untuk Anda. Tapi teman-teman sekalian, kita tetap harus bersemangat dan saya masih optimis bahwa mudah-mudahan dari semua buku yang saya rencanakan akan saya review pada bulan suci Ramadan ini melalui tantangan Ramadan Book Challenge, mudah-mudahan saya bisa selesaikan. Nah, teman-teman sekalian, buku ketiga yang akan saya review pada kesempatan ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Anies Mata. Beliau adalah guru saya, yang berjudul Pesan Islam Menghadapi Krisis. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya buku ini adalah kumpulan ceramah-ceramah beliau baik virtual maupun offline yang kemudian dibukukan oleh para editor dan menjadi sebuah buku seperti yang bisa kita baca ini. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi seperti buku-buku Pak Anies Mata pada umumnya, sangat padat dan penuh dengan informasi yang harus kita gali kembali sebenarnya kalau kita ingin memahaminya secara utuh, dan karena itu saya merasa tidak mungkin bisa menjelaskan secara keseluruhan isi dari pikiran-pikiran Pak Anies tentang krisis di dalam buku ini, tetapi saya, teman-teman sekalian, akan mencoba untuk memberikan gambaran besar apa yang saya pahami dari apa yang dijelaskan oleh Pak Anies di dalam buku Pesan Islam Menghadapi Krisis ini. Nah, teman-teman sekalian, seperti judulnya berbicara tentang krisis, dan ini sangat relevan untuk kita bahas sekarang karena memang inilah yang kita sedang hadapi, dan menjadi lebih relevan lagi karena memang kita membutuhkan alat baca untuk membaca krisis yang kita hadapi saat ini. Dan alat baca yang disajikan oleh Pak Anies lewat buku ini sebenarnya adalah alat baca agama atau membaca krisis dalam perspektif Al-Quran sebenarnya. Nah, teman-teman sekalian, pertama sekali Pak Anies sebenarnya ingin mengajak kita ketika melihat sebuah krisis apapun yang kita hadapi, bahwa tidak pernah krisis itu berdiri sendiri, tetapi semua krisis ada penyebabnya, dan itu juga yang dijelaskan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, bahwa semua yang terjadi pada kita secara personal ataupun sebagai sebuah komunitas masyarakat, sebuah bangsa, dan seperti kita lihat sekarang ini seperti pandemi yang menjadi global pandemic, itu pasti ada penyebabnya. Nah, dan di dalam buku ini Pak Anies menjelaskan bahwa dari pembacaan beliau terhadap Al-Quran dan juga apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, pada dasarnya semua krisis itu atau sebagian besar krisis itu disebabkan oleh rusaknya keseimbangan. Paling tidak ada dua krisis besar yang dihadapi oleh manusia di dalam sejarahnya, dan krisis ini umumnya menciptakan perubahan-perubahan besar, yaitu ketika keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia itu rusak, maka itulah yang melahirkan sebuah krisis yang biasanya disebut sebagai perang. Jadi peperangan itu pada dasarnya, teman-teman sekalian, umumnya disebabkan oleh rusaknya hubungan antar manusia. Jadi seperti yang kita lihat saat ini, misalnya perang antara Rusia dengan Ukraina, dan ini bisa menjadi sebuah perang yang lebih besar ketika skala kepentingannya menjadi meluas, apalagi ketika salah satu pihak misalnya menggunakan senjata-senjata yang berimpact luas seperti nuklir misalnya, maka tentu saja ini akan menjadi sebuah masalah bagi kita semua. Dan ini disebabkan, kata Pak Anies, oleh rusaknya hubungan manusia dengan manusia. Dan jenis krisis yang kedua yang juga banyak sekali di dalam sejarah yang kita baca adalah krisis yang disebabkan oleh rusaknya hubungan antara manusia dengan alam, dan itulah yang menciptakan wabah. Jadi teman-teman sekalian, wabah yang kita hadapi saat ini, virus COVID-19, menurut para periset, ya sebenarnya sumbernya adalah berasal dari binatang, dan itu berasal dari hewan-hewan liar yang pada dasarnya punya habitat di alam, yang kemudian karena cara hidup kita mengganggu kelestarian dan keseimbangannya, sehingga akhirnya yang dulunya ada di alam liar masuk ke dalam kehidupan manusia, dan inilah menciptakan wabah. Dan karena itu banyak orang mengatakan bahwa
dengan gaya hidup kita, kalau kita tidak merubahnya masih dengan cara yang lama, di masa depan kita masih akan menghadapi banyak sekali wabah-wabah yang lain karena cara hidup kita yang merusak keseimbangan alam, di mana virus-virus, bakteri-bakteri yang harusnya tetap ada di alam liar karena kita semakin mendesak mereka, maka akhirnya kita menemukan banyak jenis penyakit-penyakit baru. Nah, teman-teman sekalian, ini yang dijelaskan oleh Pak Anies, sebuah penjelasan bagaimana melihat sebuah krisis. Dan biasanya apapun bentuk krisisnya, baik itu perang maupun itu wabah, kalau tidak diselesaikan sedini mungkin akan melahirkan eskalasi yang lebih besar dan menciptakan krisis yang lebih besar. Kata Pak Anies, perang ataupun wabah pada akhirnya akan melahirkan krisis ekonomi kalau tidak diselesaikan sejak awal, dan itu yang kita alami saat ini. Begitu pandemi mulai 2 tahun yang lalu, maka global supply chain juga terhenti, dan ini membuat ekonomi manusia di seluruh dunia kemudian mengalami goncangan, termasuk mungkin kita secara personal, karena banyak perusahaan yang tutup, banyak organisasi termasuk pemerintahan sebenarnya yang tidak mampu untuk menciptakan sumber daya ekonomi yang lebih baik karena faktor COVID ini, di mana hambatan kita untuk berinteraksi, untuk pengiriman logistiknya segala macam itu kemudian menjadi terbatasi karena pandemi ini. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kalau krisis ekonomi yang seperti kita alami sekarang ini juga tidak bisa terselesaikan, maka ini bisa bereskalasi lebih besar lagi menjadi krisis sosial. Dan krisis sosial ini akan menciptakan konflik di masyarakat, distrust antara masyarakat dengan pemerintahnya atau pemimpinnya. Dan kalau ini juga dibiarkan membesar, maka bisa jadi akan menjadi krisis politik yang mengakibatkan chaos atau jatuhnya sebuah pemerintahan, ataupun seperti yang kita lihat sekarang, misalnya ketika krisis itu menyebabkan pertarungan atau pemburuan sumber daya antar negara, ini juga akan menyebabkan konflik geopolitik yang bisa menyebabkan dunia ini mengalami chaos, ketidakteraturan, bahkan perang global. Kita tidak tahu, teman-teman sekalian. Nah, tapi yang inti yang ingin disampaikan oleh Pak Anies di sini adalah kita perlu membangun kesadaran tentang krisis ini, dan buku ini ingin menjawab bagaimana sih cara kita menghadapinya, gitu. Nah, teman-teman sekalian, pada dasarnya di dalam bagian awal penjelasan buku Pak Anies ini, kita bisa menghadapi krisis. Artinya dalam setiap krisis yang kita hadapi, baik yang skalanya personal maupun dalam skala yang lebih luas seperti yang kita alami saat ini, krisis global, ada 2 respon yang perlu kita berikan. Yang pertama adalah menciptakan keseimbangan rasional di dalam diri kita, dan yang kedua adalah menciptakan ketegaran rasional. Yang dimaksud dengan keseimbangan rasional, teman-teman sekalian, adalah ketika krisis datang, maka kita perlu untuk open-minded, melihat bahwa setiap krisis itu pasti ada penyebabnya, dan karena ada penyebabnya kita bisa menyelesaikannya pada dasarnya. Nah, teman-teman sekalian, di samping kita open-minded, kita juga perlu melakukan analisis bahwa krisis itu tidak bisa hanya kita lihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Kita perlu melihat rangkaian sebab akibat yang bisa membuat kita menemukan solusi. Dan umumnya, kata Pak Anies, sebenarnya solusinya itu dalam sebuah krisis, terutama krisis yang sistemik seperti ini, pasti sesuatu yang inovatif, karena krisis itu terjadi akibat adanya persoalan yang tidak bisa lagi menggunakan pengetahuan lama, teknologi lama, cara-cara lama untuk menyelesaikannya. Dan karena itu hampir pasti orang yang bisa eksis di dalam situasi krisis adalah orang-orang yang mampu berpikir inovatif, gitu. Nah, selain keseimbangan rasional, yang perlu kita bangun, kata Pak Anies, adalah ketegaran rasional, yaitu daya tahan. Daya tahan ini melihat krisis sebagai sesuatu yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada satu hal yang baik di sana. Mungkin Allah menginginkan sebuah perubahan. Karena kalau kita membaca di dalam Al-Quran misalnya, kisah-kisah para nabi ketika diturunkan terhadap satu kaum, umumnya karena kaum itu sedang mengalami sebuah krisis. Misalnya ketika kita melihat diutusnya Nabi Musa sebagai seorang nabi, pada dasarnya sedang terjadi sebuah krisis sistemik pada saat itu oleh kepemimpinan Fir'aun, di mana terjadi kekuatan oligarki yang begitu kuat, yang membuat istilah di dalam Al-Quran itu menyembelih anak laki-laki dan kemudian
membuat menderita satu kaum di dalam negerinya. Dan kalau kita baca lebih detail tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini kan sebenarnya konflik sosial memang yang dipelihara, di mana suku Fir'aun yang menjadi oligarki pada saat itu mendapatkan secara turun-temurun firasat atau tafsir atau ramalan bahwa kekuasaan mereka akan diganggu atau dijatuhkan oleh keturunan Nabi Ibrahim, yaitulah Bani Israel, sehingga mereka kemudian melakukan kebijakan penindasan terhadap kaum tertentu, dan itu menciptakan sebuah krisis, karena krisis itu ternyata tidak hanya terjadi bagi Bani Israel yang tertindas, ada ketakutan dan kecemasan pada Bani Kipti yang merupakan klan dari Fir'aun, bahwa ketika populasi dari Bani Israel semakin berkurang, maka lama-kelamaan pekerjaan-pekerjaan kasar yang selama ini tidak mereka lakukan akhirnya akan mereka lakoni. Jadi teman-teman sekalian, ada krisis di sana. Begitu juga ketika kisah Nabi Daud kita baca, ada krisis di mana ancaman perang dari kekuatan Jalut misalnya yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai kelompok besar, kelompok raksasa yang akan menghancurkan kekuatan mereka. Begitu juga dengan kisah baginda Nabi SAW di dalam surah At-Taubah. Allah menggambarkan bagaimana perasaan Nabi ketika melihat masyarakat Mekah, berat rasanya penderitaannya. Kata Allah SWT menggambarkan perasaan baginda Nabi pada saat itu. Jadi memang krisis terjadi, boleh jadi karena Allah menginginkan perubahan. Jadi kita perlu menciptakan ketegaran rasional seperti ini, bahwa mungkin ada sisi baik yang sedang diturunkan oleh Allah SWT dari krisis ini, sehingga kita perlu membangun kesabaran, ketenangan hati, penerimaan penuh atas takdir Allah, dan yang tak kalah penting bersangka baik kepada Allah SWT. Nah teman-teman sekalian, jadi ini dua default yang dituliskan oleh Pak Anies dalam buku ini, bahwa ketika kita menghadapi krisis, kita perlu tetap memelihara rasionalitas kita, melakukan analisa dan mencari solusinya. Pada saat yang sama kita perlu memperkuat batin kita, aspek psikologis kita, bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah yang perlu kita terima, dan mungkin Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik dari ini. Nah teman-teman sekalian, kemudian yang menarik di dalam buku ini juga, dan ini banyak dibahas, adalah tentang bagaimana sih respon sebuah masyarakat terhadap krisis. Jadi ini dalam skala komunal, terutama respon pemimpin dan elit-elitnya. Di dalam buku ini Pak Anies mengangkat dua kisah dan saling membandingkan bagaimana respon elit terhadap krisisnya, yaitu kisah Ratu Balkis di era Nabi Sulaiman dan kisah Raja Al-Aziz di era Nabi Yusuf gitu. Jadi di sini diceritakan, dan kita bisa membaca di dalam Al-Quran gitu ya, bagaimana kisah keduanya, bahwa ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balkis gitu ya, dan cara mengirimkan suratnya itu begitu powerful karena belum dikenal cara seperti itu waktu itu, yaitu melalui burung, melalui hewan. Dan surat Nabi Sulaiman ini singkat tetapi menunjukkan determinasi yang sangat kuat gitu ya. Jadi inilah yang dibaca oleh Ratu Balkis, dan kemudian sebagaimana para penguasa pada umumnya, begitu ada tantangan seperti itu, dia mengumpulkan elit-elitnya. Dan begitu Ratu Balkis bertanya kepada elit-elitnya tentang surat itu, respon elitnya adalah mengabaikan dan menganggap bahwa kita ini adalah kerajaan yang juga kuat. Masalahnya mereka tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang bagaimana kekuatan bala tentara Nabi Sulaiman. Dan ini dipahami betul oleh Ratu Balkis. Bandingkan juga dengan bagaimana respon elit-elit Raja Al-Aziz, Raja Mesir waktu itu, ketika diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akan datangnya sebuah krisis. Responnya adalah para elit ini jujur mengatakan bahwa kami tidak bisa menafsirkan, kami tidak mengetahui apa tafsir dari mimpi itu, tapi kata mereka ada orang di penjara sana yang mengetahui atau memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi, dan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi teman-teman sekalian, ini dua respon elit yang berbeda yang digambarkan dalam buku ini gitu ya. Elit Ratu Balkis mengabaikan, dan kita melihat di dalam konteks kehidupan kita, begitu krisis ini datang, ada sebagian elit yang sikapnya adalah mengabaikan untuk hal yang dia tidak ketahui gitu kan. Dan ada juga yang justru mengambil sikap bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang ini, dan karena itu kita perlu bertanya kepada ahlinya. Dan berlanjutlah ceritanya
Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa nasib satu bangsa dipertaruhkan oleh respon elit-elit dan para pemimpin itu terhadap krisis yang datang gitu. Nah, teman-teman sekalian, tapi di dalam Al-Quran sendiri krisis selalu dilihat dalam dua dimensi, seperti yang saya jelaskan di awal. Yang pertama, Al-Quran selalu menjelaskan bahwa krisis itu bisa menjadi ujian kehidupan dan secara sosial dia bisa menjadi pintu perubahan. Itu sebabnya teman-teman sekalian, di dalam kisah-kisah yang kita baca di dalam Al-Quran, semua nabi-nabi itu diturunkan untuk menyelesaikan krisis atau sistem yang sedang rusak di masyarakat. Dan juga di dalam sejarah kita membaca bahwa krisis-krisis yang datang itu umumnya melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang tercatat di dalam sejarah. Misalnya kalau di negeri kita kalau membaca semua daftar pahlawan-pahlawan Indonesia, mungkin 99% pahlawan itu lahir di masa krisis, yaitu di era penjajahan dan di era kebangkitan nasional dan di era mempertahankan kemerdekaan. Pahlawan-pahlawan yang ada di luar krisis hampir tidak kita temukan. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah kita akan berbicara dua dimensi ini. Sebenarnya buku ini banyak membahas tentang dua dimensi ini sih. Yang pertama, dimensi personal, ketika krisis datang sebagai ujian kehidupan. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini kan semua makna yang dihasilkan oleh sebuah krisis. Itulah yang kita rasakan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita perlu melihat krisis ini selalu dengan dua dimensi itu. Secara personal ini mungkin ujian buat kita, buat banyak orang yang mengalami krisis ini. Tetapi pada saat yang sama secara sosial ini juga mungkin pertanda akan hadirnya sebuah perubahan karena rusaknya sistem yang ada di dalam sistem sosial kita. Nah, teman-teman sekalian, dua tema inilah yang sebenarnya banyak menghiasi buku ini. Pak Anies menjelaskan dalam perspektifnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat manusia ketika diciptakan dan ketika mereka menghadapi krisis. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 Allah mengatakan, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, khulika halu'a, suka banget. Jadi kalau kita menghadapi krisis dan kita mengeluh, emang sudah bawaan orok kita seperti itu. Manusia diciptakan seperti itu. Allah menyambungnya di dalam ayat setelahnya, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi kikir. Jadi itulah defaultnya manusia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ada pengecualiannya. Jadi menghadapi krisis yang kemudian melahirkan sifat seperti ini, itu kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Kenapa melaksanakan sholat, teman-teman sekalian? Karena begitu kita melaksanakan sholat, ada bentuk kepasrahan, ada bentuk permohonan, pertolongan kepada yang mengendalikan ini semua. Itu sebabnya kewarasan kita, rasionalitas kita begitu menghadapi krisis bahwa ini semua adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala, itu harus selalu kita bangun. Itu sebabnya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 156, memuji orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Mengapa ketika kita tertimpa musibah atau terdampak krisis, ini yang pertama harus kita lakukan, karena ini adalah bentuk pengakuan kita. Waktu kita sholat, ini juga yang sebenarnya kita lakukan. Pengakuan kita bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki, yang diambil olehnya itu memang miliknya, begitu. Jadi tidak ada yang perlu kita keluhkan dari krisis tersebut. Nah, ini yang Pak Anies sebut bahwa dengan cara seperti inilah ketika kita menghadapi krisis, kita menciptakan yang disebut daya tahan, yaitu melahirkan kepasrahan tapi juga kesabaran sekaligus. Tetapi kemampuan untuk defensif seperti itu melalui daya tahan, kepasrahan, dan kesabaran tidak cukup, tapi kita juga perlu memiliki spirit kebangkitan bahwa ada yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari situasi ini. Ada kesalahan yang perlu kita koreksi, dan karena itu ada perbaikan yang harus kita lakukan. Dan kata Pak Anies dalam buku ini, di dalam sejarah kita melihat bahwa orang ataupun bangsa yang bisa bangkit dalam krisis dalam waktu yang cepat itu sangat ditentukan oleh kekuatan karakternya. Kekuatan karakter, dan salah satu contoh bangsa yang memiliki karakter yang kuat yang didapatkan oleh para sahabat dari baginda Nabi itu adalah bangsa Romawi yang sekarang kita sebut sebagai bangsa Eropa dan juga Amerika Utara, kurang lebih seperti itu.
yang memiliki beberapa karakter-karakter unggul yang membuat mereka sering sekali jauh lebih siap menghadapi krisis. Berbeda dengan kalau di dalam sejarah kita lihat bangsa Persia, salah satu penjelasan mengapa pasukan Muslim atau kaum Muslimin bisa mengalahkan dan menjatuhkan kekuatan Persia dengan cepat adalah karena mereka tidak memiliki karakter seperti ini di saat mereka menghadapi krisis, yaitu wabah gitu. Nah, teman-teman sekalian, dan yang paling banyak dibahas adalah melihat krisis dalam perspektif perubahan. Menurut Pak Anies ada 5 elemen perubahan di dalam Al-Quran. Jadi dari banyak ayat di dalam Al-Quran kita bisa membaca bahwa setiap kali ada perubahan, paling tidak ada 5 hal yang menjadi dasar terjadinya perubahan itu dari sebuah krisis. Yang pertama, elemen pertama, umumnya perubahan itu dimulai dari adanya krisis. Kemudian ada narasi, ada cerita tentang masa depan. Kemudian yang ketiga ada pemimpin. Kadang bentuknya adalah nabi dan kadang bentuknya adalah para pemimpin-pemimpin besar. Kemudian yang keempat, ada kelompok kecil di sekitar pemimpin yang disebut dalam terminologi Al-Quran Al-Hawariyun. Kita bisa membacanya di dalam kisah Nabi Isa, yaitu orang-orang yang ada di sekitar Nabi Isa yang menjadi teman seperjuangan. Di dalam kehidupan para nabi juga seperti itu, termasuk baginda Nabi SAW. Beliau sendiri dari sekian ratus ribu sahabatnya, tidak semuanya disebut sebagai sahabat yang dekat dengan Nabi. Paling tidak kalau kita bisa melihat mungkin orang seperti Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang Al-Hawariyunnya baginda Nabi, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan mungkin ada sebagian para perawi-perawi hadis dari kehidupan baginda Nabi SAW. Dan yang kelima adalah komunitas atau massa. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya buku ini paling banyak membahas bagaimana krisis dalam konteks perubahan itu. Mengapa semua perubahan atau sebagian besar perubahan diawali dari krisis? Karena sebenarnya orang tidak akan berubah kalau tidak ada krisis. Gustave Le Bon, seorang psikolog dan ahli revolusi dari Prancis, mengatakan kalau seorang manusia itu belum mengalami masalah pada kepentingannya, biasanya mereka tidak akan berubah, tidak akan bergerak. Dan karena itu, mengapa krisis ini mendorong orang untuk berubah? Karena mereka perlu keluar dari penderitaannya dan mencari situasi yang baru. Nah, tapi teman-teman sekalian, krisis saja tidak cukup. Tapi ibaratnya orang berada di dalam lorong gelap. Dengan krisis ini, orang membutuhkan sebuah harapan, dan harapan itu adalah sebenarnya dalam bentuk cerita atau narasi. Nah, itu sebabnya Pak Anies mengatakan bahwa dari semua faktor yang mendorong perubahan di dalam sejarah manusia, agama adalah faktor yang paling besar, yang paling dominan, yang menciptakan perubahan dalam sejarah manusia. Kenapa? Karena yang membuat agama berbeda dengan narasi-narasi yang lain adalah dia menceritakan masa depan. Dia berbicara tentang imbalan, dia berbicara tentang surga. Jadi setiap kali orang melakukan sebuah kebaikan, ada ganjaran yang dinantikannya. Dan itulah yang menyebabkan mengapa agama dalam masyarakat manusia itu selalu menjadi faktor pendorong untuk melahirkan perubahan-perubahan. Karena di tengah krisis mereka ada setitik cahaya, dan itulah yang merupakan harapan. Kita bisa bayangkan kalau ada di sebuah ruang yang gelap, kita kemudian melihat cahaya. Mungkin cahaya itu cahaya lilin, tapi boleh jadi juga itu pintu keluar. Apapun itu memberikan satu harapan bagi kita untuk berpindah dari tempat kita saat ini. Itulah fungsinya narasi, dan itulah fungsinya agama dan juga kitab suci, untuk memberikan harapan kepada kita bahwa setelah yang kita alami ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang mengapa misalnya Allah menciptakan Fir'aun dan kezalimannya itu berlangsung, karena ini akan menjadi sebuah pertanda baik buat Bani Israel, di mana mereka akan menjadi pemimpin setelah itu. Jadi ada harapan, dan itulah yang menggerakkan orang. Nah, teman-teman sekalian, yang juga sangat banyak dibahas dalam buku ini adalah tentang pemimpin, gitu. Jadi ada sepenggal kisah di dalam Al-Quran, dan itu bisa kita baca di dalam surah Al-Ma'arij, ketika Bani Israel itu sedang menghadapi krisis ancaman dari kekuatan Jalut yang luar biasa, dan mereka meminta, yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin. Lalu nabi mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan seorang pemimpin yang bernama Talut. Tapi mereka protes. Kenapa Talut? Karena mereka itu bukan Talut itu pertama dia bukan dari klan pemimpin di antara mereka, dia juga orang biasa-biasa saja. Tapi apa kata Allah di dalam surah Al-Ma'arij ayat 20-21 itu?
Mereka menjawab, nabinya menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Jadi yang membuat Talut itu istimewa dan bisa menjadi pemimpin karena dia memiliki ilmu dan juga fisik. Nah, teman-teman sekalian, karena itu dalam kepemimpinan krisis menurut Pak Anies, dua hal inilah yang harus ada. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah endurance, gitu, daya tahan. Jadi fisik di sini tidak ditafsirkan hanya sebagai fisik kekuatan fisik, tapi juga kekuatan psikologis. Dan ini dijelaskan oleh Pak Anies dengan memberikan beberapa kriteria, misalnya bagaimana seorang prajurit pasukan khusus itu dibentuk, bukan hanya dibentuk fisiknya, tapi yang tak kalah penting adalah dibentuk juga psikologisnya, dan itulah yang disebut endurance yang akan membuat seorang prajurit pasukan khusus itu bisa eksis di lapangan dalam situasi apapun. Nah, sementara yang dimaksud dengan knowledge, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang dijelaskan Pak Anies. Misalnya seorang pemimpin itu harus mampu memiliki kemampuan membaca tanda, karena banyak bangsa yang kemudian gagal menghadapi krisis karena pemimpinnya mengabaikan tanda-tanda krisis itu, gitu. Sebagaimana kisah tentang Ratu Balkis. Seandainya Ratu Balkis ini tidak memiliki firasat tentang krisis yang akan datang ketika dia menolak ultimatum Nabi Sulaiman, ya mungkin nasib kaumnya akan dihancurkan. Dan itu letter-let disampaikan Nabi Sulaiman yang kita baca di dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak datang, ya kami akan menghancurkan kamu. Tapi lihat bagaimana sensitivitas seorang Ratu Balkis. Dia melihat nih, ini redaksi suratnya saja menunjukkan determinasi. Datanglah kepadaku tidak dalam keadaan sombong, gitu kan. Jadi dalam keadaan berserah diri, itu determinasi yang kuat. Dikirimkan dengan cara yang belum pernah ada dalam sejarah mereka, yaitu melalui seekor burung, gitu kan. Itu determinasi. Tapi elit-elitnya tidak paham tentang itu, gitu. Dan karena itu Ratu Balkis mengujinya. Dikirimlah utusan ke sana untuk membawa harta, upeti. Kalau dia terima, kata Ratu Balkis, berarti kita bisa melawan dia. Karena itu berarti dia masih butuh harta. Tapi kalau dia kembalikan, berarti kita memang harus datang kepada dia. Dan begitu sampai utusan itu ke Nabi Sulaiman menolaknya. Kenapa? Karena apa yang ada di sisinya jauh lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, dari situlah seorang pemimpin Ratu Balkis waktu itu mengambil keputusan bahwa ini tidak bagus buat kita, dan karena itu kita perlu negosiasi. Nah, kemudian hal yang lain dari knowledge, teman-teman sekalian, adalah kemampuan inovasi. Seperti saya jelaskan tadi, dan ini banyak sekali dibahas dalam buku ini tentang inovasi, teman-teman sekalian. Bahkan Pak Anies mengatakan bahwa mereka yang bisa survive dari krisis adalah mereka yang inovatif. Kenapa? Karena krisis itu sendiri lahir disebabkan oleh semua instrumen yang kita miliki tidak memadai lagi untuk menjawab tantangan yang ada, gitu. Karena itu kita membutuhkan inovasi, dan para inovator ini perlu ditumbuhkan. Dan di dalam buku ini ada banyak sekali penjelasan-penjelasan Pak Anies di dalam menggambarkan bagaimana inovasi itu lahir. Tetapi di dalam Al-Quran salah satu kisah yang kita bisa pakai adalah bagaimana kehebatan Nabi Daud alaihissalam memanfaatkan situasi kekurangan menjadi kelebihan ketika melawan Jalut. Jadi ketika melawan raksasa, dia kemudian dengan segala kekurangan yang dimiliki, justru kekurangan itu dijadikan sebagai sebuah kekuatan. Sementara kekuatan lawan yang besar, kemudian penuh dengan baju besi, membuatnya tidak memiliki fleksibilitas untuk bergerak, dijadikan sebagai sebuah kelemahan lawannya. Dan begitu juga dengan Amr bin As misalnya ketika menghadapi wabah Amwas juga seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang bahwa salah satu instrumen untuk menghadapi krisis itu adalah lahirnya kemampuan inovasi, dan itu sangat bergantung kepada pemimpinnya. Nah, sementara untuk daya tahannya, teman-teman sekalian, seorang pemimpin harus senantiasa memiliki harapan, keyakinan, dan optimisme. Sehingga dikatakan bahwa tidak akan pernah ada upaya yang berhasil melawan krisis dari orang yang peragu. Jadi orang harus optimis, orang harus yakin, orang harus memiliki harapan, dan itu perlu untuk diturunkan ke orang-orang yang dia pimpin. Yang kedua, perlu ada keberanian dan determinasi, karena sehebat apapun kita memiliki harapan, kalau kita tidak memiliki keberanian untuk maju dan determinasi untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita, maka ya mungkin juga kita tidak akan bertahan. Kemudian al-hawariyun atau kelompok kecil di sekitar pemimpin, ini juga menjadi satu kebutuhan, karena seorang pemimpin saja mungkin tidak cukup. Dan ini juga di dalam sejarah kita, sejarah manusia, para pemimpin-pemimpin besar itu selalu diikuti dengan para inner circle yang kuat,
yang menopang ide-ide itu dan membantu mendiseminasikannya kepada orang-orang yang mereka pimpin untuk menciptakan harapan. Jadi mereka ini semacam konektor narasi, konektor ide, konektor semangat, optimisme, dan juga bagaimana mengkombinasikan atau menyerap apa yang ada di bawah kepada para pemimpin. Dan yang terakhir adalah massa, dan kata Pak Anies, mereka lah pelaku sejarah yang sesungguhnya. Jadi teman-teman sekalian, krisis ini harus melahirkan narasi di tangan seorang pemimpin dan kelompok kecilnya, dan kemudian meyakinkan publik atau massa atau komunitas, dan inilah yang akan menjadi faktor penggerak yang menciptakan perubahan. Nah, teman-teman sekalian, menurut saya buku ini luar biasa untuk kita baca, dan saya yakin gitu ya, dari sekian banyak ayat-ayat yang dijelaskan di buku ini yang sudah pernah kita baca, umumnya kita akan mendapatkan horizon baru, mindset baru di dalam memahami ayat tersebut yang berbeda dari apa yang kita pahami selama ini. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Pak Anies menurut saya melalui buku ini dari ceramah-ceramahnya sudah berhasil memberikan cara kita membaca kitab suci, cara kita menafsir ayat-ayat dalam Al-Quran dalam konteks kekinian, dan juga dalam konteks bagaimana kita menghadapi krisis. Teman-teman sekalian, semoga review ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk mendukung terus channel ini supaya bisa memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Dan bagi teman-teman sekalian yang suka sekali membaca tetapi sering mengalami kendala seperti kurang fokus atau mudah terdistraksi atau terlalu lambat sehingga tidak bisa menyelesaikan satu buku dalam waktu yang singkat, atau Anda telah membaca buku tetapi Anda lupa apa yang Anda baca, saya sarankan Anda bisa mencoba metode yang saya kembangkan sendiri, metode yang membaca efektif Smart Reading 4.0, yang Anda bisa beli short course-nya di link yang ada di bawah. Demikian dari saya teman-teman sekalian, jangan lupa untuk pantengin lagi review buku keempat selanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buku ini, Menurut saya buku ini diminati ada. Dan Kita mungkin buku ini memiliki pengetahuan sangat yang sama dicari. Kita mungkin memiliki Kita mungkin berada dalam yang sama lingkungan dengan yang orang sama lain.